نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan tentang takdir. Cukup panjang beliau membahas tentang takdir. Poin ke-12 ini masih ada 2 halaman lagi, karena tidak mudah mengimani takdir sebagaimana imannya Rasul dan para sahabat. Tidak mudah. Banyak saudara-saudara kita yang mengatakan dan berat untuk menerima kalau bayi yang masih merah ini sudah ditakdirkan oleh Allah apakah akan masuk surga atau neraka. Banyak yang tidak pahami, dan ketika disampaikan mereka merasa berat, seolah-olah mereka ikut mengatur kehidupan dan nasib manusia. Padahal yang mengatur nasib manusia hanya Allah. Ini kaidah yang harus mereka paham. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, sudah diatur oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Apa lagi? Ada 4 ya? Ada 4 takdir, kan ada 4 rukunnya. Sudah ditulis oleh Allah. Apa lagi? Sudah diketahui oleh Allah. Ya. Apa lagi? Sudah dikehendaki oleh Allah. Satu lagi, sudah diciptakan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Al-kitabatu, al-ilmu, al-masyiatu, al-khalq. Ini 4 rukun takdir yang banyak orang menolaknya. Mu'tazilah menolak, Khawarij menolak, Rafidhah menolak, Jahmiyah, Jabariyah, apalagi Qadariyah. Satu-satunya yang menerima Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hampir semua firqah menolak itu. 4 rukun takdir. Kalau 5 rukun Islam tidak ada yang menolak. 6 rukun iman tidak ada yang menolak. Rukun solat, rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, hampir semua firqah menerima. Tapi 4 rukun takdir ini banyak yang menolak. Berat bagi mereka mengatakan surga neraka saya sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah. Kalau diketahui mungkin semua mengakui. Semua mengakui Allah Maha Tahu, kecuali Jahmiyah dan Gulatul Qadariyah. Oleh karena itu para ulama tidak ragu mengkafirkan Qadariyah, karena Qadariyah ini keterlaluan. Ilmu mendasar yang mestinya diketahui oleh orang awam, dia sendiri nggak tahu. Itu Qadariyah. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah yang menolak takdir, yang mengatakan takdir itu bukan ciptaan Allah, masih belum dikafirkan. Karena apa? Karena tadi sulit memahami bagi mereka. Tapi bagi para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in tidak sulit, karena betul-betul sami'na wa ata'na.
maka belum dikafirkan. Ketika ada orang Mu'tazilah mengatakan takdir itu bukan ciptaan Allah, perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan dia sendiri, ciptaan kita sendiri. Sampai di sini belum dikafirkan. Melangkah selangkah lagi. Apa? Allah sudah tahu apa belum? Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Apa jawabnya? Kalau mereka menjawab Allah sudah tahu, belum dikafirkan. Tapi kalau mereka mengatakan Allah belum tahu, gitu, apakah kita akan masuk surga atau neraka, apa yang akan kita lakukan besok dan seterusnya, Allah belum tahu, baru dikafirkan dan disebut sebagai Qadariyah atau Gulatul Qadariyah. Orang Qadariyah yang gulu, Qadariyah yang ekstrim, ya. Berarti tidak mudah para ulama itu mengkafirkan satu kelompok, tidak mudah, tidak sembarangan. Walaupun jelas itu ucapan kufur, perbuatan manusia ini bukan ciptaan Allah, kufur. Karena Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula apa? Perbuatan kalian. Apa yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Ini kan ayat. Tolak, apa kalau nggak kafir? Tapi para ulama tidak buru-buru. Karena yaitu tadi, syubhat luar biasa. Tidak buru-buru, beda dengan orang-orang Khawarij, tergesa-gesa. Beda, kafir. Nolak ayat, kafir. Nolak hadis, kafir. Pemahaman mereka beda dengan ayat ini, beda dengan hadis ini, kafir. Kafir. Mereka nggak bahas kenapa dia tidak paham, kenapa pemahaman dia beda. Nggak dibahas oleh Khawarij. Adapun ulama membahasnya. Ada mawani, ada dawabit, ada kaidah, diterapkan oleh para ulama, tidak seperti anak-anak Khawarij ini. Ya. Ketika orang Mu'tazilah sudah mengatakan Allah belum tahu, baru dikafirkan. Kenapa? Karena orang yang paling bodoh sekalipun, nggak pernah ngaji, jarang sholat, SD saja nggak lulus, ketika ditanya apakah Tuhan Maha Tahu, tentu akan menjawab iya, Tuhan Maha Tahu. Adakah sesuatu yang belum diketahui oleh Tuhan, oleh Allah? Pasti mereka akan menjawab tidak ada. Itu orang yang bodoh sekalipun, yang nggak pernah ngaji. Bagaimana ini belajar agama justru mengatakan Allah tidak tahu sebelum kejadian? Berarti kan keterlaluan ini, sangat keterlaluan. Maka dikafirkan. Karena pengkafiran itu harus jelas dulu. Jelas-jelas menolak dakwahnya Nabi Musa, dikafirkan Fir'aun. Jelas-jelas menolak dakwahnya Nabi Ibrahim, dikafirkan Namrud. Jelas-jelas menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dikafirkan Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Di saya halaman 45, mungkin sama di antum. Tsumma a'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian, anna madhhabana fil qadar, bahwa madhab kami dalam masalah takdir, anna Allah azza wa jalla khalaqal jannah. Ini beliau ingin memberikan contoh besar, tidak contoh-contoh kecil. Minum, makan, kepleset, jatuhnya sehelai daun. Ini contoh-contoh yang jauh lebih besar. Annallaha khalaqal jannata wa khalaqan nar, bahwa Allah telah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Allah setelah selesai menciptakan surga?
Ingat ya, memanggil para malaikat. Lebih khusus Jibril. Ya. Untuk apa? Allah menyuruh malaikat untuk apa? Untuk berkomentar. Hari pertama, detik pertama surga telah jadi. Tak berapa lama Allah menciptakan? Kalau langit dan bumi berapa? 6 hari ya. Kalau surga entah berapa, nggak ada keterangan. Setelah jadi, Allah menyuruh malaikat untuk berkomentar. Apa kata malaikat? Kami belum pernah melihat makhlukmu sebagus, seindah surga ini. Dan malaikat tahu bahwa Allah menciptakan surga neraka itu untuk manusia. Ya. Surga yang indah, menawan, cantik, bagus, wangi. Lalu Allah bertanya, bagaimana hubungannya dengan manusia? Apakah manusia akan masuk surga atau neraka? Apa jawab malaikat? Menurut kami ya Allah, seluruh manusia pasti akan masuk surga. Menurut kami ya Allah, seluruh manusia pasti akan masuk surga. Kenapa? Ya baru mencium aromanya saja mereka sudah mendekat. Mereka akan berusaha masuk. Enggak ada yang tidak masuk surga. Karena indahnya luar biasa. Ya. Lalu Allah menyuruh para malaikat untuk pergi. Lalu di sekeliling surga itu Allah berikan apa? Allah berikan al-makari, hal-hal yang tidak disukai, yang jorok, yang bau, yang jelek, yang buruk, yang tidak enak. Kalau kata kita mungkin bau, sampah, bangkai, ya kotoran dan seterusnya. Hingga kecantikan dan keindahan surga itu tertutup, terhijab oleh apa? Oleh makari. Itu maksud sabda Nabi, hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahawat. Surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya sampah, ya bau, ya kotor, ya bangkai, ya sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Setelah itu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, bagaimana pendapat kalian? Para malaikat mengatakan, kalau begini caranya ya Allah, tidak ada manusia yang masuk surga. Kenapa? Dia baru mencium busuknya saja, orang sudah lari, tidak mau mendekat. Gimana mau masuk surga? Ya. Dan begitu sebaliknya neraka. Neraka ditutupi oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Makanan enak, minuman lezat, wanita cantik, dan seterusnya yang wangi, yang serba menyenangkan, indah, cantik. Dan malaikat berkomentar, kalau begini caranya ya Allah, tidak ada manusia yang tidak masuk neraka. Ya. Maka para ulama mengatakan surga dan neraka itu punya hijab. Orang yang ingin masuk surga, dia harus menyobek hijab itu, sobek hijab itu. Hijab surga. Apa hijab surga? Tadi sesuatu yang melelahkan, capek, membosankan, harus dirobek-robek. Artinya kita memaksakan diri kita. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, sedekah, umroh, haji, semuanya kan melelahkan.
bikin capek, tidak asyik, tidak nikmat. Maka beruntung antum kalau berangkat umroh, nikmat, ini beruntung. Berangkat haji merasa nikmat, sedekah, zakat merasa nikmat, ini pilihan. Ya, salat merasa ringan, merasa nikmat, wajib kita bersyukur. Jarang-jarang yang seperti itu. Ya, karena itu kan makarim, sobek-sobek. Begitu juga neraka. Lihat saudara-saudara kita, ini yang muslim, di mana yang kafir, sedang merobek-robek hijab neraka. Zina, minum khamar, berjudi, pacaran, selingkuh, korupsi, dan seterusnya. Ini hijab neraka sedang disobek-sobek. Siapa yang menyobek-nyobek itu, dia akan masuk. Ya. Ini sedikit kisah bagaimana pertama kali Allah menciptakan surga dan neraka. Walikulli wahidatin minhuma ahlan. Allah juga telah menciptakan, lebih tepatnya akan menciptakan penghuni surga sekaligus penghuni neraka. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan surganya doang, tapi calon penghuni surga Allah akan ciptakan. Kalau sekarang sudah, ya, dulu belum. Adam belum diciptakan, surga sudah ada, neraka sudah ada, dan Allah telah rencanakan siapa saja yang akan masuk surga, siapa saja yang akan masuk neraka. Oke, tepat persis hitungannya, bukan perkiraan. 3 miliar masuk surga, 10 miliar masuk neraka, enggak. Sampai rinciannya, ya, sampai satuan terkecil. Angka terakhirnya apa 9, apa 1, apa 0, apa 7, apa 3, Allah tahu. Dan Allah rahasiakan. Allah hanya bocorkan apanya? Yang Allah bocorkan apanya? Perbandingannya. Perbandingannya Allah bocorkan. Perbandingannya berapa? Setiap 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? 999. Sahih riwayat Imam Muslim. Itu setiap 1000 manusia. Oke. Berarti 1:999. Jumlahnya Allah rahasiakan. Orang-orangnya Allah rahasiakan, kecuali beberapa orang saja. Ya. Satu, para nabi, para rasul, ya, para sahabat. Kan sedikit mereka ini dibanding yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, sedikit sekali. Ada yang sudah disebut namanya pasti akan masuk surga padahal masih hidup? Adakah? Ada ya. Abu Bakar, Umar, para nabi dan rasul jelas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ini nama-nama orang yang pasti akan masuk surga padahal waktu itu mereka masih hidup. Yang pasti masuk neraka padahal masih hidup ada? Siapa? Abu Lahab. Ya, ini luar biasa. Ya, mungkin satu-satunya. Namanya ditulis dan pasti masuk neraka. Dan anehnya Abu Lahab tidak berusaha
Ya, Abu Lahab tertutup. Abu Lahab yang pintar, yang cerdas, yang jenius itu ternyata dalam hal ini bodoh sekali. Ya, bodoh. Padahal kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam aja, apa? Batal ayat itu ya kan? Nah, atau taruhlah masuk Islam beneran ya kan? Batal ayat itu. Mudah kan? Menyerang Nabi SAW, Muhammad nggak bener nih. Ya, ternyata masuk Islam Abu Lahab. Ya kan? Itu kalau Abu Lahab mau mikir sedikit saja, padahal pintar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah. Yang menurunkan ayat itu Allah, yang menyesatkan Abu Lahab juga Allah. Klop. Ya. Wa aqsama bi izzatihi annahu yamla'u jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah bersumpah demi keagungan dan kemuliaannya, Allah telah bersumpah bahwa Allah akan memenuhi jahannam. Jadi enggak kosong jahannam. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia ajma'in. Apa ajma'in? Seluruhnya jin dan manusia. Bukan seluruh jin dan manusia, bukan, salah itu. Seluruhnya adalah jin dan manusia. Bukan seluruh jin dan manusia masuk jahannam. Kan ada yang memahami seperti itu. Jadi seluruh jin dan manusia ini semuanya masuk neraka dulu. Yang beriman diangkat. Ini mirip dengan apa yang ada di surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Semua kalian pasti akan warid ke neraka. Berarti semuanya masuk neraka. Para sahabat, bahkan Rasulullah, walaupun sedikit katanya, sejempol katanya, ya. Habis itu masuk surga. Betulkah ini? Salah, batil. Lalu bagaimana? Hadis 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jangankan azab, hisab saja tidak. Berarti batal hadis itu dong. Maka yang dimaksud la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, seluruhnya jin dan manusia, bukan seluruh jin dan manusia. Kan mirip-mirip kalimatnya, tapi maknanya jauh. Artinya yang akan masuk jahanam itu hanya jin dan manusia. Enggak ada malaikat, enggak ada hewan. Ya. Kan jadi tanah hewan, jadi pasir, jadi debu. Adapun yang dimaksud di surat Maryam tadi, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan warid ke neraka, maksudnya mendatangi, melihat-lihat, menonton, bukan disiksa di neraka, bukan, mendatangi. Kalau mendatangi, melihat-lihat, menonton, ya. Para sahabat, para tabi'in, bahkan para nabi, para rasul, pada satu ketika dipersilahkan oleh Allah untuk mengunjungi neraka, melihat-lihat neraka. Lalu melihat, ya. Nabi Musa mengatakan, oh itu tuh Fir'aun, ya. Fir'aun yang dulu meledek Nabi Musa, yang dulu mencaci maki Nabi Musa, itu. Nabi Ibrahim melihat Namrud. Nikmat apa tidak? Nikmat apa? Nikmat sekali.
yang dulu mencaci maki, menjelek-jelekkan, bahkan membunuh, sekarang terlihat sedang disiksa, diazab oleh Allah. Nikmat. Ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan antum nanti dipersilahkan melihat neraka. Itu yang ngatain saya sesat tuh. Tuh yang nonjokin saya tuh. Ya. Tuh yang nipu saya tuh. Nikmat. Nikmat. Ya. Musuhnya kita lihat sedang diazab di neraka. Maka sabarkan diri kita. Dicaci maki, dibilang sesat, dibilang wahabi, segala macam, sabar. Nggak usah diladeni, nggak usah dibalas, ya, diam saja. Kalau mereka nanya, jawab. Kalau sekedar cacian, makian, SMS ini itu, nggak usah dijawab, ya, nggak usah dijawab, biarkan saja. Ah, syukur-syukur doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW, nggak usah bantah-bantahan, nggak ada gunanya. Ya, apalagi bantah-bantahan di grup, ya, nggak ada gunanya. Nggak ada orang mau ngaji, orang akhirnya sadar dia sesat, akhirnya dia meninggalkan bid'ah gara-gara debat di grup. Sulit, ya. Yang ada makin benci, makin saingan, makin menyerang. Kalau mau ajak ngaji, nggak mau sudah. Nah, kecuali dia nanya, ini hukumnya apa? Ya, berarti dia sikoh, ya kan? Debat-debat nggak usah. Tsumma khalaqa Adam alaihi salam. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Setelah surga ada, neraka ada, langit bumi ada, Allah menciptakan Adam. Bagaimana penciptaannya, prosesnya dan seterusnya, saya kira beberapa kali sudah kita bahas. Ya. Allah ambilkan tanah dari seluruh jenis tanah. Ada tanah yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang buruk, ada yang buruk sekali, terkumpul pada diri Adam. Maka manusia itu macam-macam. Ada yang mulia semulia Nabi Muhammad SAW, ada yang jahat, zalim, sezalim Fir'aun, jahal Abu Lahab, Dajjal. Jauh sekali, jauh sekali antara Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan Dajjal, jauh sekali. Padahal sama-sama manusia, ya. Coba ciptaan manusia, ya, beda, memang beda. Mobil yang paling mewah dengan mobil yang paling jelek, ya, tentu ada bedanya, tapi nggak terlalu jauh, ada persamaannya dalam beberapa hal. Tapi antara Rasulullah dengan Dajjal, subhanallah, jauh sekali. Itulah ciptaan Allah. Kemudian bagaimana kecurigaan iblis setelah Adam diciptakan? Saya kira antum tahu. Belum hidup, masih mati. Adam belum hidup, belum ada ruh, belum diberi ruh. Adam masih berupa tanah, kal-fakhar, tanah. Ya, tanah, patung manusia, tanah tembikar begitu, ya, seperti barang-barang dari tanah. Nah, begitulah kira-kira Adam dulu, ya. Allah tiupkan ruh, jadilah Adam hidup. Roh itu hidup dari atas, bukan dari bawah, dari atas, ya. Hiduplah
kepala Adam, wajah, leher, dada, perut, sampai ke pusar, ke bawah, paha, betis, kaki masih mati, sampai pusar. Adam buru-buru bangun, ya. Dan ini makna bahwa manusia itu wa kanal insanu ajula, buru-buru. Salah satu sifat dasar manusia adalah buru-buru, tergesa-gesa. Terambil dari sikap Adam. Belum hidup semuanya sudah buru-buru bangun, ya. Maka sikap dasar, sifat dasar manusia pada umumnya buru-buru. Dan itu buruk. Buru-buru itu buruk. Al-ajallatu minas syaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Wastakhraja min dhahrihi kulla dhurriyyatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Allah mengeluarkan dari punggung Adam, tulang sulbi, seluruh anak cucunya sampai hari kiamat. Mudah bagi Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya dalam hitungan detik. Si A, si B, si C, terus entah berapa miliar manusia. Allah lihat ada di tulang sulbi Adam. Sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Ya, bukan di Hawa. Bukan di Hawa. Ya. Di rahim Hawa itu cuman beberapa bulan, 9 bulan rata-rata, ya. Maka manusia sebelum lahir dia lebih lama bersama ibunya apa bersama ayahnya? Ayah. Bersama ibunya cuman 9 bulan. Bersama ayahnya dari ayahnya masih bayi. Kan gitu. Ya. Anak cucu saya ini, anak cucu si Fulan ini masih umur 2 tahun, ya, laki-laki. Nah, anak cucunya ada di sulbi Fulan ini, ya, bukan di rahim ibunya. Salah, di rahim ibunya hanya 9 bulan sebelum dia lahir. Nah, ketika manusia hanya satu, yaitu Adam, berarti seluruh manusia itu ada di sulbinya Adam, tepatnya di dhuhr, di punggung. Oleh karena itu manusia dinasabkan ke ayah apa ke ibu? Manusia itu dinasabkan ke ayah, pas. Karena bersama ayah itu lama sekali. Bersama ibu cuma 9 bulan. Bersama ayah bertahun-tahun. Dari mulai ayahnya lahir sampai ayahnya mengeluarkan air mani di rahim ibunya. Pindahlah. Di manusia ini sudah ada sebetulnya dari awal. Dari awal diciptakannya Adam. Thumma ja'alahum fariqain. Allah bagi jadi 2. Seluruh anak cucu Adam ini Allah bagi menjadi 2. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Dan ini pembagian terpenting. Adapun yang ini Jawa, yang ini Sunda, yang ini Arab, enggak penting. Ya, yang ini miskin, yang ini kaya, enggak penting.
Yang ini sukses jadi gubernur, jadi menteri. Yang ini gagal cuman jadi tukang pemulung. Gak penting. Ya, yang penting apa? Yang ini surga atau neraka, itu yang terpenting. Karena kenikmatannya akan kekal selama-lamanya dan penderitaannya akan kekal selama-lamanya. Ini yang terpenting. Maka ketika Allah bertanya kepada para malaikat, setelah malaikat itu melaporkan adanya majelis ilmu seperti ini, Allah nanya kepada malaikat, yang mereka minta apa? Itu Allah tahu tentunya. Allah bertanya kepada para malaikat, yang mereka minta apa? Kan pertanyaannya banyak tuh. Siapa-siapa saja, mereka ngapain? Mereka si A, si B, si C, ya Allah, disebut namanya. Ngapain mereka? Mereka mensucikan Engkau, membesarkan Engkau, mengagungkan Engkau. Majelis ilmu kan isinya itu. Apa coba majelis ilmu? Isinya dengan berbagai macam pembahasan kan isinya itu. Saudara-saudara, riba itu haram, harus kita tinggalkan. Itu Allah yang melarang. Membesarkan Allah, ya kan? Bukan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Bukan, ini keliru. Jadi majelis ilmu itu majelis zikir yang disebut oleh Nabi, majelis zikir yang ada sekarang ini. Kata mereka, Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan begitu. Membesarkan Allah, semua pembahasan agama ini, syariat Islam ini, dalam rangka membesarkan Allah, mensucikan Allah. Tidak ada yang lain. Lalu Allah bertanya, mereka minta apa? Yang mereka minta itu apa? Apa jawab malaikat? Apa jawab malaikat? Surga. Lihat, malaikat nggak pakai mikir. Yang sebelah sono minta apa tadi ya? Yang sono minta naik pangkat. Yang sebelah sono minta dagangan laris. Yang sebelah ini minta, nggak ada. Semuanya minta surga. Maka keliru antum cari uang, cari pangkat, cari karir, datang ke sini majelis ilmu, keliru, salah alamat, ya. Bukan di sini, di parlemen, di kabinet, di kampanye itu, di rapat-rapat, apa itu RUPS, baru itu antum cari uang, cari ini, cari itu. Majelis ilmu yang dicari satu, surga. Intinya itu. Maka malaikat ini nggak ragu bilang, yang mereka minta kepada Engkau ya Allah surga. Nggak ada yang lain, nggak ada. Itulah tujuan kita. Yang lainnya bukan tujuan. Boleh tercapai, boleh nggak tercapai. Boleh. Antum berkeinginan di dunia ini boleh. Ingin jadi dokter silahkan, insinyur silahkan. Tercapai alhamdulillah, nggak tercapai nggak masalah. Kaya alhamdulillah, miskin nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Ya agak nggak enak aja kali ya. Pengen ini kesana, biasa masih bisa ketawa-ketawa. Ya, saya pengen banget tuh punya mobil itu, tapi nggak sampai ya. Masih bisa ketawa, sambil ngomong sambil ketawa. Ya dunia. Mana ada di neraka begitu, ya. Pengen banget nih masuk surga nih sambil ketawa-ketawa. Nah juga ya, nggak ada begitu. Nggak ada yang ada nangis-nangis darah nanah. Nggak ada bercanda-bercandanya di neraka itu. Di dunia masih ada bercanda. Artinya semiskin apapun, ketawa-ketawa seneng. Ya orang-orang miskin bawah jembatan ada yang ketawa nggak? Banyak, ketawa mulu mana, ya kan? Yang kaya raya stres banyak. Surga nggak ada tangisan sama sekali, neraka nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Itulah kehidupan. Di sini hanya candaan saja, sendagurau saja kehidupan dunia. Nggak usah serius-serius amat lah mikir dunia. Mikir akhirat baru serius. Allah nanya apa lagi? Mereka pernah lihat surga?
Allah nanya lagi, mereka pernah lihat surga? Kok mereka minta surga? Apakah mereka pernah melihat? Tentu malaikat menjawab, belum pernah ya. Bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Ya, malaikat menjawab, tentu akan lebih merengek lagi minta surga ya. Ya. Maka beruntung sekali orang yang bisa merengek minta surga. Beruntung sekali. Padahal belum pernah melihat surga, hanya beriman dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bisa merengek, luar biasa. Ya, imannya luar biasa. Kalau sudah melihat, ya wajar lah ya. Pernah ngerasain apalagi. Ini belum pernah. Baru baca di ayat, baca di hadis, dan yakin betul, merasakan nikmat luar biasa. Dan itulah para nabi, itulah para sahabat. Sahabat kan begitu, mendengar surga itu kecil. Masih ingat wanita Ayan? Sanggup Ayan seumur hidup, rela, nggak apa-apa ya Rasul, saya Ayan seumur hidup nggak apa-apa, asal ada jaminan bahwa aku masuk surga. Nggak jadi. Minta doa kepada Nabi nggak jadi. Kalau begitu nggak usah didoakan ya Rasul. Kan tadinya minta doa. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakit Ayanku. Kata wanita ini, kata Nabi, iya, kalau memang engkau pengen sembuh, aku doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau engkau mau, nggak usah aku doakan, tapi aku jamin engkau masuk surga. Pilih mana? Nggak pakai mikir itu berapa. Saya pilih surga ya Rasul. Ya. Kalau kita mungkin pakai mikir kali ya. Mana ya? Ini wanita nggak ada namanya di riwayat-riwayat, artinya nggak terkenal. Nggak terkenal itu seperti itu. Bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kayak apa orang-orang itu? Ya, ini yang nggak terkenal saja kayak begini, kecil sekali dunia bagi dia, surga luar biasa. Nah, kita sebaliknya, dunia ini besar sekali bagi kita. Kita mengecilkan surga, mengecilkan neraka. Bagaimana? Kita mau diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Wa khalaqa iblis, dan Allah menciptakan iblis. Ini bukan berarti iblis setelah Adam, bukan. Ini tidak ada kalimat tsumma, kemudian, tidak. Ya. Menurut dohir lafaz-lafaz ayat, hadis dan seterusnya, iblis dulu. Iblis dulu. Adam belum diciptakan, iblis sudah memimpin para malaikat. Memimpin para malaikat ngapain? Menumpas jan dari bangsa jin, ditumpas habis. Karena mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Di mana? Di sini, di muka bumi. Jadi sebelum ada manusia, kita semua di muka bumi ini ada jan dari bangsa jin. Mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Entah berapa lama, berapa abad, berapa ribu tahun, hanya Allah yang tahu. Nah, Allah perintahkan para malaikat untuk menumpas, dipimpin oleh iblis. Maka ada sesuatu di hati iblis, ada rasa bangga. Allah tahu ini, Allah tidak berkenan, dan akhirnya Allah tunjukkan siapa iblis. Allah sesatkan iblis. Wa amarahu bisujudi li Adam alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa qad alima annahu la yasjudu lil maqdur alladhi qad jara alaihi. Dan Allah sudah tahu kalau iblis
tidak akan mau sujud kepada Adam. Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Allah sudah tahu iblis tidak akan mau sujud. Bahkan yang bikin iblis nggak mau Allah sendiri. Di sini para ulama membagi kehendak Allah menjadi, kehendak Allah dibagi menjadi dua. Kehendak apa dan apa? Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Secara syar'i Allah berkehendak iblis sujud kepada Adam. Kan perintah Allah itu syar'i. Secara kauniyah Allah menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam. Secara syariah Allah menghendaki manusia semua ini beriman. Secara syariah Allah menghendaki seluruh kaum muslimin berpuasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah menghendaki seluruh kaum muslimin berpuasa secara syariah. Secara kauniyah ada orang-orang muslim yang Allah kehendaki dia tidak akan puasa. Si A, si B, si C, si D tidak puasa. Itu karena memang Allah menghendaki dia tidak puasa. Secara kauniyah. Kauniyah itu pasti terjadi. Kalau syariah belum tentu terjadi, tapi pasti baik. Kauniyah pasti terjadi, belum tentu baik. Bisa baik, bisa buruk. Dan semuanya berdasarkan dalil. Kesimpulan para ulama, kehendak Allah dibagi dua, kauniyah dan syariah, semuanya berdasarkan dalil. Allati qad sabaqat fil ilmi min Allah. Dan ini semua berdasarkan ilmu yang ada pada diri Allah. Tidak ada yang keluar. Tidak ada istilah kita apa itu plan A, plan B, nggak ada. Ya. Atau rencana dadakan. Gitu. Allah telah rencanakan Abu Thalib itu akhirnya beriman. Tapi melihat keadaannya begini, kayaknya nggak pantas beriman. Akhirnya dibikin kafir. Nggak ada seperti itu. Dari Abu Thalib belum lahir, bahkan dari catatan di Lauh Mahfuz, Allah sudah tulis bahwa Abu Thalib memang akhirnya tidak beriman. Walaupun kan ada tanda-tanda beriman, ada harapan. Makanya menjelang kematiannya Rasul menyempatkan, menjelang kematian Abu Thalib, Rasul menyempatkan menuntun kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada harapan. Karena ada harapan. Kan banyak orang-orang kafir yang mati di zaman Nabi. Nabi nggak datang. Ya, mungkin nggak ada harapan. Ini Abu Thalib ada harapan. Secara kasat mata terlihat Abu Thalib cinta kepada Nabi, percaya dengan ajaran Islam. Kemungkinan Abu Thalib masuk Islam itu besar sekali. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain-lain. Abu Thalib beda. Maka Nabi sempatkan diri untuk mentalkin la ilaha illallah. Gagal. Salah satu yang menyebabkan kegagalan adalah tiga orang. Ya. 3 orang ini menghalang-halangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Salah satunya Suhail bin Amr. Dan luar biasa rahasia takdir. Salah satu yang menghalang-halangi Abu Thalib baca syahadat, akhirnya masuk Islam. Suhail bin Amr itu. Inilah rahasia takdir.
dia menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam, dia sendiri masuk Islam. Ya. Dan takdir betul-betul rahasia. Maka sebelum kejadian takdir itu, kita tidak boleh mereka-reka, kita tidak boleh menduga-duga. Serahkan semuanya ke Allah. Wala mu'arida lillahil karim fi hukmihi. Tidak ada yang sanggup menjadikan hukum Allah itu menjadi tidak terjadi. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau Allah telah mentakdirkan, merencanakan si fulan itu mati, mati. Walaupun dia ditolong dengan belasan bahkan puluhan dokter spesialis, obat yang canggih, yang mahal, mati. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan dia sembuh dari penyakit ganas itu, kanker misalnya, kanker ganas, maka sembuh walaupun asal-asalan obatnya atau bahkan tidak diobati. Inilah Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang dimaksud bahwa doa adalah senjata seorang muslim, silahul mu'min. Ya. Maka siapa yang sudah berputus asa dengan usaha, sono mentok sini mentok, pasrahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan itu kejadian puluhan kali, bahkan ratusan kali pada diri Nabi, diri Rasul, sahabat, dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang soleh udah nggak ada usaha lagi. Gimana usaha? Terumbang-ambing di tengah lautan. Sebentar lagi kapal itu akan tenggelam. Usahanya gimana? Renang nggak bisa, misalnya. Pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah, dan mudah bagi Allah untuk menyelamatkan. Sangat mudah. Yaf'alu fi khalqihi ma yurid. Allah memperlakukan hambanya terserah Allah, suka-suka Allah. Kenapa Fir'aun disesatkan? Terserah Allah. Kenapa ayah seorang nabi disesatkan dan akhirnya masuk neraka? Terserah Allah. Anak seorang nabi, istri seorang nabi, paman seorang nabi, Allah sesatkan dan masuk neraka, terserah Allah. Musuh Nabi, Allah berikan hidayah, akhirnya masuk Islam dan kekal di dalam surga, terserah Allah. Semuanya Allah yang berkehendak. Kalau kita ingat sini, betapa kita bersyukur. Kan terserah Allah. Kita masuk ke dalam golongan yang beriman, yang sholat, yang mau mencari ilmu, yang menggigit sunnah Nabi. Gimana kita tidak bersyukur? Padahal kan semuanya Allah yang menggerakkan. Dan itu kan sedikit sekali kita masuk ke dalamnya. Gimana kita tidak bersyukur? Gimana kita nggak bahagia? Ya, ini akan melupakan kesengsaraan kita selama ini, kesedihan kita selama ini sebagai seorang miskin yang gagal di dunia. Terobati dengan kesadaran ini. Kita dipilih Allah sebagai hamba yang beriman, yang taat, yang bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara saudara-saudara kita tidak sanggup. Siapa yang bikin itu? Allah. Kita dipilih. Ya. Nah, bahagia kita insyaallah. Kita akan lupakan kesengsaraan kita, kegagalan kita. Kan banyak dari kita yang gagal dalam hidup ini. Cita-cita jadi dokter gagal, cita-cita dari ini gagal, ya bisnis ini gagal. Terobati dengan kesadaran ini. Allah perlakukan kita sebagai orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Ini nikmat besar. Adlan min Rabbina qada'uhu wa qadruhu. Ini sebagai bentuk keadilan Allah,
secara takdirnya seluruh takdir Allah berjalan dengan adil. Adilkah Allah menyesatkan Fir'aun? Adil. Adilkah Allah menyesatkan Abu Thalib, paman Nabi, pembela Nabi? Adil. Adilkah Allah memberikan hidayah kepada musuh Nabi yaitu Abu Sufyan? Adil. Allah Maha Adil. Apapun yang dilakukan oleh Allah, keputusan Allah adil. Begitu logika kita. Ya. Kenapa seperti itu dikatakan adil? Karena Allah Maha Adil. Mudah kan? Mudah sekali. Jangan dibalik. Orang falasifah, ahlul kalam, Mu'tazilah dibalik. Kalau Allah begitu, berarti Allah nggak adil dong. Nah, kalau Allah telah mentakdirkan bayi merah ini masuk surga atau neraka, Allah nggak adil dong. Nah, ini dibalik. Allah Maha Adil, maka keputusan Allah apapun bentuknya adil. Ya. Nah, semuanya kan milik Allah. Adakah manusia, malaikat, jin, langit, bumi yang bukan milik Allah? Tidak ada. Semuanya milik Allah. Allah perlakukan apapun terhadap miliknya terserah Allah. Kan milik-milik dia sendiri. Mau diapakan oleh Allah terserah Allah. Ya. Tutup gelas ini milik saya misalnya. Mau akan saya apakan kan terserah saya. Mau saya banting, mau saya injek-injek, mau saya bakar. Adakah yang boleh protes? Nggak ada, milik saya. Padahal saya cuma beli atau dikasih, nggak bikin sendiri. Kalau toh saya bikin sendiri, bahannya ngambil dari orang lain atau beli orang lain. Padahal Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan makhluk ini pakai bahan apa tidak? Bahannya sendiri Allah yang menciptakan. Ya. Seluruh bahan Allah yang menciptakan. Kalau kita kan tidak. Bikin pesawat, mobil, apakah dari awal sampai akhir, dari A sampai Z menciptakan semua? Enggak. Bahkan mayoritas justru sudah ada di alam ini. Besi, aluminium, tembaga, kan sudah ada di alam ini. Bukan manusia yang menciptakan, ya kan? Hanya merangkai saja. Allah menciptakan dari awal sampai akhir. Maka kalau Allah perlakukan, kalau saya mempunyai hak penuh terhadap benda ini, maka Allah lebih penuh lagi terhadap kita. Harga kita di mata Allah itu apa sih? Adakah harganya kita? Enggak ada. Enggak ada. Kalau barang itu di mata kita masih berharga. Mobil kita, motor kita, uang kita masih berharga bagi kita. Kalau manusia itu ada harganya nggak di mata Allah? Harga apa? Allah diuntungkan dengan manusia ini? Nggak ada harganya. Ya. Maka kalau Allah siksa manusia itu dari awal penciptaan, Allah nggak salah, Allah nggak dolim, milik-milik sendiri. Allah ciptakan manusia itu langsung, sudah selesai Allah masukkan ke neraka, sudah selesai Allah masukkan ke neraka. Salahkah Allah? Salah gimana? Milik-milik sendiri. Ya, ini masih untung disuruh memilih antara dua pilihan. Mau sholat atau tidak terserah, mau beriman apa kafir terserah. Kalau beriman ya surga, kafir ya neraka. Kalau sholat ya surga, nggak sholat neraka. Kan sudah dikasih pilihan. Masih dikasih pilihan. Seandainya tidak dikasih pilihan, Allah nggak boleh. Ya, nggak ada sholat-sholatan, nggak ada iman-imanan. Pokoknya udah jadi manusia langsung masuk neraka. Manusia langsung masuk neraka. Yang ini langsung surga. Allah berhak. Siapa yang mau protes? Semuanya milik Allah. Ya. Nah, ini tidak difahami oleh orang-orang Mu'tazilah.
oleh orang-orang Qadariyah. Mereka nggak paham sampai ke situ. Berarti mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, membatasi kekuasaan Allah. Memahami keadilan Allah itu seperti keadilan manusia. Hal kan beda. Keadilan Allah dengan keadilan manusia beda. Wa khalaqa Adam wa Hawa alaihimussalam. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam begini-begini caranya, adapun Hawa berbeda. Hawa diciptakan dari bagian badan Adam, bukan dari tanah. Sama dengan kita tidak dari tanah. Ya, Adam yang dari tanah. Kita semua manusia dari air mani ayah yang bertemu dengan air mani ibu, bukan dari tanah. Yang dari tanah ada. Kan ada berapa? Masih ingat? Ada 4. Ya, ada 4. Adam, Hawa, Isa, dan seluruh manusia. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa tanpa ibu dengan ayah, maksudnya dengan laki-laki, dengan perantara seorang laki-laki. Isa tanpa ayah dengan ibu, dengan perantara ibu. Nah, selebihnya manusia biasa kita semua pasti dengan ayah, dengan ibu. Adakah yang kelima? Tidak ada. Maka kalau ada manusia katanya munculnya model kelima, ya, dia itu muncul dari balik pohon itu, tiba-tiba ada di situ. Jangan percaya. Ya. Oh, kalau ini muncul dari sapi, kalau ini muncul dari ini jangan dipercaya. Hanya ada 4 itu. Ya. Tidak mungkin ada yang lain. Dan yang seperti Adam tidak akan ada lagi. Yang seperti Hawa tidak akan ada lagi. Yang seperti Nabi Isa tidak akan ada lagi. Sudah selesai. Dari bagian tubuh yang mana Hawa diciptakan dari Adam? Dila. Abdila, tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling ujung, yang paling bengkok. Itulah makna bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Sabda Nabi SAW. Maksudnya Hawa. Bukan apa? Karena ada syubhat, ada kesalahpahaman. Dikiranya istri itu tercipta dari tulang rusuk suami. Jadi istri saya ini misalnya, dia tercipta dari tulang rusuk saya. Ya kalau istrinya 2 berarti tulang rusuknya 2. Istrinya 4, tulang rusuknya 4. Istrinya 10 kan ada, ya. Maksudnya sudah cerai, nikah lagi. Berarti 10 habis tulang rusuknya. Ini bukan itu maksudnya. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Bukan istri tercipta dari tulang rusuk suami, salah. Ya, mau istri, mau suami, mau laki, mau perempuan, ciptaannya sama, yaitu dari air mani ayah bertemu dengan air mani ibu. Walil ardi khalaqahuma, lihat, Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk ditempatkan akhirnya di bumi, bukan di surga. Di surga sementara saja. Jadi tujuannya memang di bumi. Ya. Apa kata Allah kepada para malaikat sebelum Adam diciptakan? Apa? Masih ingat? Allah berkata kepada Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, akan aku ciptakan khalifah lagi di bumi. Lihat,
Jadi dari awal Allah memang merencanakan Adam dan Hawa itu tinggal di bumi, bukan di surga. Maka keliru ucapan Nabi Musa membantah Adam, kalau bukan karena engkau mendekati pohon larangan itu, wahai Adam, niscaya anak cucumu semua akan tinggal di surga. Mungkin ada juga di benak kita, coba waktu itu Adam tidak mendekati pohon larangan itu, tentu kita semua akan lahir di surga, semuanya nikmat. Tidak. Dari awal Allah sudah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan khalifah di bumi. Dari awal memang harus di bumi. Ya. Itu jalan cerita yang telah Allah atur. Ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Diawali oleh iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Lalu iblis dikeluarkan dari surga dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa, diawali oleh Hawa. Adam tidak mempan, digoda oleh iblis, nggak mau. Lewat istrinya. Adam tidak tahan, tidak kuat menolak ajakan Hawa. Dari sini muncul sabda Nabi, laulal hawa, kalau bukan karena Hawa maka tidak ada wanita, tidak ada istri yang akan mengkhianati suami, menggoda, membujuk suami kepada keburukan. Maksudnya Hawalah istri pertama yang mengajak suaminya kepada dosa, diikuti oleh wanita-wanita yang lain. Maka terjadi di mana-mana, istri mengajak suami untuk berbuat maksiat, untuk korupsi, untuk menipu, untuk ini itu, ya, dan itu terjadi. Wa askanahumal jannah, Allah tempatkan mereka berdua di surga dulu. Wa amarahuma ayyakula ragadan ma syaa, Allah persilahkan kepada keduanya untuk makan, minum, bersenang-senang di surga, untuk makan apa saja, minum apa saja. Wa nahahuma an syajaratin wahidatin, kecuali satu pohon. Satu pohon ini jangankan mengambil, memanfaatkan, mendekat saja tidak boleh. Ya, maka larangan Allah jangan didekati. Bukan hanya jangan dilanggar, jangan didekati. Waqad jara maqduruhu annahuma sayasiyanihi biaklihima minas syajarah. Allah sudah menetapkan takdirnya bahwa mereka berdua pasti akan mendekati pohon itu. Ya. Wa huwa tabaraka wa ta'ala fi dhahiri yanhahuma. Walaupun secara zahir Allah melarang keduanya. Wa fil batini min ilmihi qad qadara 'alaihima annahuma ya'kulani minha. Tapi secara batin Allah telah tentukan bahwa mereka berdua akan mendekati, memakan bagian dari pohon itu. Lalu beliau membawakan surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa berbuat syirik? Kenapa berbuat bid'ah? Allah yang akan nanya. Allah tidak boleh ditanya. Ya Allah, kenapa engkau usir iblis dari surga lantaran iblis tidak mau sujud kepada Adam?
Bukankah engkau yang menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam? Pertanyaan ini tidak boleh ada. Ya. Kenapa babi engkau haramkan ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak boleh. Seluruh pertanyaan yang ditujukan kepada Allah haram. Allah berbuat apa saja sekehendak Allah. Wa annahu sayaghfiru lahuma ba'dal ma'siyah. Allah juga telah menentukan bahwa Allah akan mengampuni Adam dan Hawa setelah mereka berdua berbuat maksiat. Kullu dzalika sabiqun fi ilmi, semuanya sudah ada di ilmu Allah. La yajuzu an yakuna syai'un yahduthu fi jami'i khalqihi illa wa qad jara maqduruhu bih. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Allah. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah surga yang calon yang dihuni manusia itu sama yang dihuni oleh Nabi Adam sebelumnya? Berselisih para ulama. Ibnu Qayyim membawakan dua pendapat ulama itu di kitab beliau yang sangat luar biasa, Miftah Daris Sa'adah, dengan kesimpulan bahwa pendapat yang rajih sama, karena tidak ada kalimat, tidak ada petunjuk, tidak ada qarinah bahwa itu beda. Ya. Surga adalah jannah, jannah adalah satu, bahwa ada ma'wa, ada na'im, ada aden, ada firdaus. Tapi intinya surga adalah satu, yaitu berisi tentang kenikmatan, berisi tentang kelezatan. Ada yang bertanya, bukankah surga itu kekal? Bukankah ada ayat wahum la yukhraju wahum fiha la yukhraju, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Di surga, orang masuk surga itu tidak mungkin keluar lagi. Bukankah Adam dan Hawa dikeluarkan lagi? Berarti beda dong. Nah, jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Bahwa orang yang sudah masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi, kecuali Adam dan Hawa dulu. Mudah, perkecualian. Dalil khusus. Ya. Ketika ada dalil khusus, bukan berarti dalil umum itu hilang. Ya. Ketika Nabi menghalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang, apakah seluruh bangkai haram, seluruh bangkai jadi halal? Kan tidak. Apakah ayat hurrimat alaikumul maitatu menjadi batal? Diharamkan kepada kalian bangkai, ini jadi batal gara-gara Nabi bersabda aku halalkan bangkai ikan dan belalang? Tentu tidak. Ketika dalil khusus datang, bukan berarti dalil umum hilang. Ya, mudah. Wallahu. Bagaimana penciptaan Dajjal? Apakah dari sulbi Adam? Iya. Untuk mengatakan perkecualian harus bawa dalil.
Pengkhususan itu harus dengan dalil, seperti bangkai ikan dan belalang tadi, jelas dalilnya. Adapun Dajjal diciptakan secara khusus, belum ada di sulbi Adam, ini butuh dalil. Tadi kan kita sudah bahas bahwa yang ada di Adam itu semuanya baik? Tidak. Ada tanah yang bagus sekali, ada yang tanah yang bagus saja, ada tanah yang sedang, ada tanah yang buruk, ada yang tanah yang buruk sekali, yang paling buruk. Itu semuanya berkumpul di jasad Adam, ya. Maka anak cucu Adam ada yang semulia Nabi, semulia para Nabi dan Rasul, ada yang seburuk Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, bahkan Dajjal. Itu semuanya dari Adam, ya. Dan Dajjal, ketika tidak ada dalil perkecualian, maka Dajjal adalah manusia, lahir dari seorang wanita, punya ayah, punya ibu, ya. Kecuali ada dalil yang khusus. Selagi tidak ada, maka harus kita yakini bahwa Dajjal adalah manusia seperti kita. Kalau manusia seperti kita, tentu dilahirkan dengan perantara ayah dan ibu. Allah. Apakah orang tua yang memiliki anak yang meninggal sebelum anaknya balik pasti masuk surga? Janji Allah. Janji Allah lewat lisan Nabi seperti itu. Anak yang mati sebelum balik atau bayi, dia menjadi hijab bagi ibunya dari neraka. Patutkah kita meragukan sabda Nabi? Tentu tidak patut. Maka wajib kita yakini seperti ini. Tentu ada syarat berikutnya, bahkan sebelumnya. Apa? Beriman. Kalau tidak beriman, kalau tidak muslim, tidak mungkin masuk surga. Walaupun mati di medan perang membela agama Islam, walaupun seluruh anaknya 11 anak mati semua waktu masih kecil, walaupun mati karena ta'u, walaupun mati karena tenggelam, dan seterusnya, tidak masuk surga. Jadi syarat pokoknya yaitu iman harus terpenuhi dulu. Wallahu. Ada yang bertanya tentang hadis. Hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran padang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Baru-baru ini salju telah turun di Tabuk. Salju merupakan komponen utama pembentuk sungai dan tumbuhan. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kenyataannya? Saya tidak tahu hadis itu di Muslim di bab berapa, di kitab apa. Sahih Muslim kan terdiri dari beberapa kitab, sama dengan Sahih Bukhari. Ada kitab shalah, ada kitab shaum, ya. Saya tidak tahu. Dan jelas itu bukan termasuk 10 besar tanda-tanda datangnya hari kiamat. 10 itu kan Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Dabbatul Ard, bisa bicara dan seterusnya, enggak termasuk di situ. Dan kita belum saksikan satupun dari yang 10. Ya. Baru kita saksikan baru yang kecil. Wanita jalan melenggak-lenggok, ya, mengucapkan salam kepada sesama muslim yang kenal saja. Imam dorong-dorongan jadi imam, ya. Ini tanda-tanda kecil. Bahkan tanda kecil ada yang belum kita saksikan. Antalidal amatu rabbataha. Budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Kita belum lihat. Kita belum saksikan. Okay. Jadi tanda kecil saja ada yang belum kita saksikan.
apalagi tanda besar. Maka mengatakan bahwa sekarang sudah dekat kiamat, mungkin hitungan beberapa belas tahun, ya, jangan percaya. Ini rajman bil ghaib. Ini mengira-ngira hal yang gaib, tidak boleh, haram. Wallahu. Apakah Rasulullah termasuk mendahului takbir Allah? Apa? Apakah Rasulullah termasuk mendahului takbir Allah ketika beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya dijamin masuk surga, seperti 10 sahabat yang lain? Ucapan Rasul adalah ucapan Allah, wahyu. Perbuatan Nabi semua adalah wahyu, kecuali yang ditegur oleh Allah, berarti wahyu, ditegur oleh wahyu. Artinya yang terakhir itu yang berlaku. Maka tidak ada pertentangan antara Allah dengan Rasul. Berarti Nabi mengatakan Abu Bakar pasti akan masuk surga, Umar pasti akan masuk surga, itu Allah yang bicara lewat mulut Nabi SAW. Ya, dari Allah. Dan itu jaminan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Muhammad itu bicaranya tidak berdasarkan keinginan sendiri. Semuanya adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Wahyu. Nah, maka wahyu dibagi dua. Wahyu yang ditilawahkan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini wahyu yang ditilawahkan. Yang kedua, wahyu yang tidak ditilawahkan. Ya. Apa? Hadis-hadis Nabi. Itu wahyu. Maka antum jangan mentilawahkan hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini enggak benar. Ya. Kalau Al-Qur'an ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, diperbagus, diperindah suaranya, tajwidnya dan seterusnya. Adapun hadis kita dimengerti saja isi. Ya, diamalkan. Wallahu. Bagaimana jika kita difitnah atau dizalimi, apakah kita biarkan saja atau tawakal kepada Allah? Tergantung keadaannya. Dan kita ada pilihan. Ketika kita mau balas dan kita sanggup dan itu dibenarkan, silakan. Kalau kita nggak balas dengan berharap pahala dari Allah, mungkin kita tidak sanggup membalasnya, itu lebih baik. Ya. Kecuali yang memang memudaratkan kita dan kita bisa melawannya, maka lawan. Kita mau diserang, mau dipukul, mau ditendang, tentu kita lawan. Gak boleh diam saja. Ya, gak boleh. Seperti agama Nasara, tampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Ini ajaran konyol dan tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Mereka tidak mengamalkan. Tidak sanggup mereka mengamalkan. Bukan ajaran Allah. Hatta pendeta dan pastor. Kalau nggak percaya antum ke gereja sana. Ya. Cari tanya pastornya yang mana. Kira-kira alim benar-benar. Keluar penjara antum tabok yang kanan. Juga ya. Coba kira-kira berikan pipi kiri sekalian. Saya kira enggak. Ya kan? Mereka lupa ajaran itu karena memang tidak sesuai fitrah manusia. Insya Allah mereka marah. Nah, kalau marah antum kasih Injilnya nih, ya. Nggak akan sanggup mereka. Nggak akan sanggup. Beda dengan Islam. Islam itu dari Allah, maka sesuai. Ya. Maka Islam mengatakan mati syahid orang yang membela dirinya, membela hartanya, apalagi membela agama. Ya. Allah.
bagaimana hukum berobat di rumah sakit yang obatnya tidak halal? Sampai sekarang hampir 90% obat tidak ada logo halal. Emang kalau halal harus ada logonya. Emang kalau halal harus ada logonya. Gimana ini logika apa ini, ya kan? Di zaman kan logo itu baru-baru ini, sekarang akhir-akhir ini saja, ya kan? 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu kan nggak ada label halal. Berarti haram semua dong, ya. Ini nggak paham kaidah, kaidahnya bagaimana? Semua yang ada di dunia ini adalah halal. Semua yang ada di dunia ini, ya, hewan, tumbuhan, itu semuanya halal semua, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, babi, darah, bangkai, dan seterusnya. Sedikit. Nah, obat-obatan itu dari mana? Kalau sudah jelas ini babi, ya tentu haram. Ya, kalau kita nggak tahu, ya hukum nggak tahu. Hukum nggak tahu kan boleh. Ya, maka jangan terlalu banyak tahu, malah repot, ya kan? Ini nggak boleh, repot kan? Enakan nggak tahu. Kalau dikasih tahu sama yang bikin, oh ini mengandung babi, ya jangan. Ini ada komernya, ya jangan. Kalau nggak tahu gimana? Ya, maka tidak semua pengetahuan itu membuat nyaman, bahkan kadang-kadang malah membuat berat. Gitu. Wah, antum seneng tuh mampir di masjid itu, ya, udah pakai AC, udah pohon-pohon di situ, adem, buat tiduran enak, ya. Nah, antum seneng. Kenapa? Antum nggak tahu sebelah sana ada kuburannya. Nah, kalau antum tahu jadi repot, nggak boleh ke situ, ya. Maka jangan suka tengok-tengok kalau di sini. Ini cari penyakit, tengok sana, tengok sini. Akhirnya nggak boleh, ya. Udah tahu di Jakarta ini banyak kuburan masjid yang ada kuburannya. Maka udah nunduk aja. Karena hukum asal masjid, hukum asal masjid itu yang nggak ada kuburannya. Kok ada kuburannya, ya salah dia. Jangan salahkan kita yang nggak tahu. Ya, maka nggak ada kewajiban nyari-nyari. Udah nunduk saja, ya. Kalau masjid itu enak, nggak ada kaidah. Bahkan jika ada orang mengatakan di situ ada kuburannya, wajibkah kita percaya? Nggak wajib kita percaya. Ya. Nah, berita dari seseorang kan nggak wajib kita percaya. Gitu. Nah, kecuali kita melihat langsung, kita nggak boleh lagi sholat di sini. Selanjutnya, bagaimana hukum menggulung pakaian, baik celana maupun baju? Harus ada larangannya. Kalau memang ada larangannya, mana? Ya, mana? Ada mengumpulkan kain. Nah, ini ditafsirkan oleh sebagian ulama menggulung. Tentu bisa benar bisa salah. Apa iya seperti itu? Ya. Kita yang awam ini tentu lebih baik menempuh jalan yang selamat. Ya, nggak usah digulung, ya, dipotong saja. Kalau potong kan aman, ya. Artinya mau dipakai kapan saja, ya insya Allah nggak isbah. Kalau digulung, ya pas ngaji digulung, ya. Begitu kondangan diturunin lagi, ya, jadi nggak aman, ya kan? Maka mendingan udah potong saja. Mau ngaji, mau kondangan, mau sholat, mau apa, tidak isbal. Isbal nggak ada hubungannya dengan sholat. Isbal nggak ada hubungannya dengan ngaji. Kapanpun kita berpenampilan, kapanpun kita berada, kapanpun kita beraktivitas, pakaian kita tidak boleh isbal. Karena hadis Nabi menyuruh wudu lagi. Orang yang habis sholat isbal suruh wudu lagi, ini tidak sah. Ini tidak sah.
Kalau sahih berarti ada hubungannya. Alhamdulillah hadis ini tidak sah. Maka isbal dan tidak ada hubungannya dengan sholat, dengan ngaji dan seterusnya. Udah masuk waktu? Iya. Kita akhiri sambil nunggu adzan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.